Ini cucu, Mami. Cucu ketiga. Aku udah punya cucu loh, Mas. Lucu dong gitu. Sekarang aku kalau pulang kerja bawaannya aku selalu video call dia biar ketemu gitu. Karena aku seneng banget lihat cucu. Cucuku ada 3. Ini yang ketiga nih. Tuh. Oh, ini umur 2 bulan loh. Udah udah gemoy segini. Dari lahiran sampai akhirnya dia ini jalan-jalan sama oma kemana-mana tuh. Ke Bandung tuh. Dia bayang dia ngeliatin ya sayang ya. Iya nak ya. Aku senang Mas, nih Mas kan kepengen punya anak masih belum ya kan? Ya doain. Ya. Iya makanya doain dong. Ya sayang ya. Iya biar ada temannya jadi enak gitu kan. Kan masih punya satu doang Mas Gabriel. Yang lainnya paling ya cucu ponakan. Tapi alhamdulillah seneng aku. Pengen banget Mas. Banget. Cuman ya mungkin tunggu dulu gitu kan. Aku kan taruh sel telur aku juga kan di salah satu rumah sakit. Jadi kalau misalkan ini tinggal tunggu spermanya aja baru. Udah dapat 4 bulanan lah. Udah dapat 4 bulan. Jadi aku taruh di situ kan sewaktu-waktu kalau misalkan aku mau punya anak di usia berapa aja sel telur aku di usia 37 sekarang gitu. Jadi tetap masih bisa punya anak sampai kapanpun gitu. Mau cowok mau cewek mah aku maunya kembar ya sayang ya. Maunya kembar tuh lihat. Malah justru aku didukung Mas sel telur aku ditaruh. Karena kan kalau misalkan kita menunggu sel telur aku di usia nanti kan malah cepet tua. Justru dengan kita naruh sel telur sekarang sewaktu-waktu misalkan aku mau punya anak umur 40, 41, 42 itu nggak apa-apa. Sel telur kita masih di usia 37 gitu. Egg freezing itu adalah membekukan sel telur sebetulnya. Sel telur seorang perempuan nih khususnya ya. Sel telur seorang perempuan kita bekukan tujuannya adalah untuk mempreservasi atau untuk mempertahankan kesuburannya untuk jangka waktu yang panjang begitu. Dan biasanya tentunya ini kita lakukan pada individu-individu yang memang belum siap untuk memiliki anak ya, memiliki keturunan begitu. Tetapi kan umur jalan terus, sel telur itu akan semakin lama semakin habis, seorang perempuan akan mengalami menopause. Nah, tujuan dari egg freezing adalah untuk menyelamatkan sel-sel telur yang masih ada, yang masih tersisa, sebelum ya amit-amitnya keburu menopause begitu. Jadi kita selamatkan dulu nih, kita simpan dulu begitu. Ya jadi egg freezing ini kan nggak kayak kita nyimpan telur di kulkas ya sebetulnya ya. Jadi egg freezing ini adalah kita tujuannya untuk mempertahankan kualitas dari si sel telur itu sendiri. Sehingga untuk membekukannya kita menggunakan cairan nitrogen atau kita cryo namanya. Kita cryo freezing, kita bekukan di bawah titik 0 begitu. Nah, dan tentunya tujuannya ini adalah untuk mempertahankan jangka panjang. Sehingga practically meskipun umur perempuannya bertambah tua, tapi umur si sel telurnya nggak makin tua karena dia berhenti umurnya di situ, berhenti waktunya berputar begitu loh, karena dia dibekukan di cryo. Sampai berapa lama? Bisa untuk jangka panjang, bahkan beberapa studi menunjukkan 20 tahun lebih juga masih bisa tuh masih survive lah di dalam cryo chambernya begitu. Jadi egg freezing itu bagian dari bayi tabung pastinya begitu ya. Kalau enggak gimana cara kita membuahi sel telurnya? Jadi sel telur yang sudah disimpan suatu saat nanti akan dilelehkan atau ditowing namanya, dan kemudian setelah itu akan dibuahi oleh sel sperma begitu. Nanti tentunya kalau sudah dijadikan pembuahan begitu diinkubasi jadi janin, ditanam atau dimasukkan ke dalam rahim seorang perempuan begitu. Ya, jadi gender. Kalau kita ngomongin gender, ya sebetulnya ada mungkin persepsi yang salah mengenai gender pada program bayi tabung begitu ya. Jadi gender itu sebetulnya pada waktu kita melakukan program bayi tabung bukan kita menciptakan bayi laki-laki dan perempuan, bukan. Tetapi kita melakukan seleksi mana embrio yang laki, mana embrio yang perempuan begitu loh. Jadi kita bikin dulu embrionya atau janinnya, kemudian baru kita periksa satu-satu. Mana embrio yang gendernya laki-laki atau XY dan mana yang gendernya perempuan atau XX begitu. Itu esensinya dari gender balancing pada proses IVF begitu atau bayi tabung. Nama bayinya Baby Sheika Zalina Brina Taher. Hafal nih. Panjang tuh namanya. Semuanya itu dari kapan persiapannya Bang Andi? Kalau nama udah agak lama disiapin sama bundanya. Cuma ada beberapa nama, bunda bilang, "Pak, ini kau ini gimana nih?" "Boleh tuh Bun, Sheika Bun." Artinya kan mulia. Terus Zalina, ada yang tahu tuh, saya nggak tahu artinya apa. Ntar saya tanya lagi nih. Pokoknya wanita yang mulia, kuat. Terus Brina sama kayak nama kakaknya, Taher nama aku belakang. Jadi waktu itu aku lagi ada di Pekanbaru. Istri ini dokter bilang udah
layak untuk lahir ya dok ya? Iya, Karena udah berapa udah mau minggu dok lahir. usianya? Usianya udah 38 minggu. Ya, udah cukup umur untuk dilahirkan. Nah, jadi kan ini kebetulan nih dokter yang melahirkan 2 anak Ali, dokter Safriani Tanjung. Bayinya udah berapa kilo dok? Udah 3.000 dari USG. Jadi memang udah cukup umur juga. Dan Bunda Bili cukup yakin untuk bisa lahiran normal karena mengingat anak pertama juga lahirannya normal Tadi gitu. cerita dok udah ini dok bayinya udah berat mana udah begak. Berat, udah kayaknya udah pengen cepet-cepet lahiran gitu. Akhirnya udah dokter bilang oh ya udah boleh nanti kita jadwalkan. Kebetulan aku di Pekanbaru. Jadi berangkat nih ke rumah sakit. Terus mulai induksi ya dok ya? Ya, Tanggal 1 kita mulai tanggal 1 induksi ya. Ke tanggal 1 induksi, cuman waktu itu pertama mulai induksi kontraksinya belum begitu bagus. Jadi pembukaan juga paling 1 senti gitu. Terus kita lanjutkan lagi untuk induksi yang kedua ya. Waktu itu sampai malam, sampai tengah malam, sampai sekitar jam 12 malam. Ternyata responnya juga kurang begitu bagus gitu. Jadi pada saat itu malam itu juga kita istirahat dulu Bunda ya. Itu besoknya kita mulai lagi. Ternyata masih tetap responnya kurang bagus. Makanya akhirnya kita putuskan untuk sesar di tanggal 2 gitu. Jadi kan tadinya tuh pengen normal karena kakaknya kan putri salju normal. Dia pengen normal juga, cuman pembukaannya tuh nggak bergerak dari 1 ya, Iya, Bu dokter ya. 1 senti ya. Biasanya kan kalau pembukaan tuh 1, 2, 3, 4 dari 4 tuh biasanya lancar. Nah ini 1 stuck di situ. Cuman dia udah kelelahan banget. Akhirnya kita konsultasi ke dokter, ya qadarullohnya akhirnya sesar. Tadinya kita pikir tanggal 1 lahiran. Aku tanggal 2 udah ada job nyanyi dari lama. Kan Bunda Billy juga yang bilang gini, udah pak pokoknya papa kalau ada job nyanyi ambil aja. Biasanya kan istri mau ditemenin. Nah dia bilang, udah papa kerja aja. Aku lahiran kan ada mertua juga kebetulan. Terus Bu dokter juga sering WA sama istri. Udah deket banget. Pas hari H, aku pikir tanggal 1 tuh lahiran, tanggal 2 aku udah bisa. Iya. Nyata lahiran tanggal 2. Jam 12 masuk ke ruang operasi. Aku jam 1 harus nyanyi ya, berangkat ke lokasi. Terus aku bilang, "Dok, gimana nih Dok, aku harus nyanyi." Terus Bu Nabi juga bilang, "Udah Pak, buruan berangkat nih udah jam 12 nih. Kamu harus ke lokasi nyanyi." Itu menegangkan banget. Dan alhamdulillah pas perjalanan ke lokasi nyanyi, dokternya nih udah lahiran nih dikirimin fotonya dan Biar tenang ya, biar tenang. alhamdulillah lancar. Begitu nyanyi kelar aku langsung berangkat balik. Aku azanin langsung anaknya. Yang azanin pertama tuh ayah mertua. Aku bilang, ya nanti kalau udah lahir ayah azanin dulu, ntar aku udah nyampe aku azanin lagi. Jadi azan 2 kali alhamdulillah. Pemirsa, kita nengok baby Anya yuk. Ah iya, nengok BBA-nya yuk. Ini dia baby Anya-nya. Nih, lagi bobo, kasihan kan tiap hari bobo. Cucu bobo, cucu bobo. Semoga Baby Dedek Anya sehat selalu. sehat selalu, menjadi anak yang soleha, berbakti sama kita kedua orang tuanya, sesuai harapan, pinter, berguna buat nusa dan bangsa, menjadi rahmatul lil alamin, menjadi rahmat buat orang banyak, ya, Oke. membawa kedamaian, ketenangan, rizki yang melimpah. Ih, paling pinter deh. Coba Anya. Kalau belum praktek. Ya, sebentar saya. Cantik deh. Ganteng. Aku kan setiap malam gendong. Mm-mm. Gadang nggak? Aku bukan begadang lagi, setiap sejam sampai 2 jam bangun. Karena harus kasih susu. Susunya kan saat ini nggak langsung ASI ke mamanya. Pakai dot. Karena ada ASI booster yang dikasih dari rumah sakit. Jadi pumping gitu ya? Pumping, betul. Acara hari ini itu adalah bertepatan dengan genap anak aku yang baru lahir itu 1 bulan 1 hari, 1 bulan 2 hari ya. 1 bulan 3 hari. 1 bulan 3 hari karena lahirnya tanggal 29 Juli, sekarang tanggal 1 Juli, Agustus, September. Ya, berarti udah genap 1 bulan 3 hari. Hari ini itu tasyakuran akikah sama tadi kan tasyakuran tuh udah cukur rambut juga ya. Tadi sama itu sunahnya. Terus tasyakuran tempat tinggal. Alhamdulillah.
semua berjalan lancar, tamu-tamu undangan juga alhamdulillah berkenan dengan hidangan kita ya Mom ya. Udah beberapa juga yang kita berikan bingkisan pas pulang, hadiah kecil dari Anya buat teman-teman dan saudara-saudara undangan kita. Kebahagiaan apa nih? Aku mah bahagia tiap hari. Nggak mau sedih ya nggak Tuh, sih? Iya. Kalau Harus bahagia. sedih-sedih nanti ini apa ya? Dibilang nggak bahagia ya? Apalagi nih? Setelah lahir baru aku coba mengazani karena dia pas lahir itu diangkat, dia nangis, aku ajanin, habis aku ajanin balik lagi ke mamanya. Nggak lama aku tinggal baru aku ke NICU, baru fokus ke Anya gitu. Aku baru bisa bener-bener oh iya anakku baru lahir kondisinya seperti ini. Sedih karena kan pertama lahir dikasih alat bantu nafas. Terima kasih sudah mampir. Kapan-kapan mampir lagi ya.